I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never. Untuk membuka acara ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah berdiri dari Bandung. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di madrasah yang sama-sama kita cintai dalam rangka acara pelepasan peserta didik di tahun ajaran 2022 ini. Salawat dan salam tidak lupa pula kita sampaikan, haturkan, curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai akhir zaman. Tujuannya untuk menampung dan mengembangkan serta menyalurkan bakat dan minat daripada peserta didik kita sekalian. Dan harapannya tentunya kita berharap agar anak didik kita menjadi pribadi yang terampil dan berani, yang tentunya tidak lepas dari koridor iman dan takwa. Seperti moto atau slogan madrasah kita, yaitu madrasah mandiri, madrasah berprestasi. Sebelum ulun tutup, ada beberapa pantun yang ulun sampaikan. Saat ronda malam berjaga, jika ada buah silahkan dibawa. Walaupun akan berpisah raga,
tetapi tetap bersatu dalam jiwa. Sedap rasanya mie soto Banjar bila dimakan dengan sambalnya. Walau acara hanya sebentar, semoga kenang selama-lamanya. Akhirul kalam, menanam padi selalu di sawah, meski ada banyak hamanya. Andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk siswa-siswi kelas 6 ini ada pesan. Setiap orang tua siswa pastilah memiliki harapan yang baik terhadap anaknya. Salah satunya berharap agar sang anak memiliki keimanan yang kokoh. Di zaman modern ini, yaitu zaman sekarang dan zaman yang akan datang, perlu ekstra kekuatan dalam menanamkan keimanan pada anak, sehingga diharapkan nantinya mereka dapat bertahan dalam menghadapi berbagai halangan, rintangan dalam kehidupannya. Untuk itu, para orang tua perlu membekali anak dengan benteng iman dan ilmu serta life skill yang artinya keterampilan hidup. Ilmu dan iman ibarat dua sejoli yang tidak bisa dipisahkan. Iman didapat dengan ilmu, sedangkan ilmu belum tentu didapat dengan iman. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Quran yang bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Surah Al-Alaq ayat 1 yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Saat ini kita dengan mudah dapat mengakses berbagai sumber ilmu pengetahuan baik formal maupun non formal. Salah satunya adalah melalui pendidikan formal di bangku sekolah atau madrasah. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Belitung Utara adalah lembaga resmi formal setingkat sekolah dasar yang bernaung di bawah Kementerian Agama. Kami berkecimpung dalam dunia pendidikan dengan sepenuh hati. Kami melayani peserta didik dengan penuh kasih sayang. Kepedulian kami terhadap capaian akademik berbanding lurus dengan kepedulian terhadap pembangunan insan berkarakter dengan penguatan jati diri sebagai anak bangsa yang mencintai negara kesatuan Republik Indonesia. Sebelum menutupnya, bahwa Men 2 Belitung Utara melaksanakan pelepasan untuk siswa baru pertama pada hari ini, tahun ini. Insya Allah ketika didukung oleh orang tuanya pada tahun 2022-2023, insya Allah lebih daripada hari ini lagi kegiatan kita ini tidak akan berjalan lancar tanpa dukungan dari semua pihak. Segala dukungan tersebut mudah-mudahan Allah meridai dan memberikan kekuatan lahir dan batin. Jika waktu fajar telah tiba, itu merupakan sebuah tanda. Dengarkan olehmu wahai Ananda, belajar adalah tugasmu yang utama. Kalau jarum ada yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Asik. Pantun yang terakhir, kalau ada sumur di ladang, izinkan kami menumbang mandi. Kalau ada waktu yang lapang, mudah-mudahan bisa bertemu lagi. Akhirul kalam, mohon maaf lahir dan batin seandainya ada yang kurang pas. Demikian akhirul kalam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT, wabil khusus kepada anak-anak kita sekalian, juga kepada orang tuanya. Ini ya, bahwasanya anak adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang akan dipertanggungjawabkan di dunia maupun di akhirat. Anak adalah suatu harta. Harta itu bukan saja mobil, bukan saja yang lain. Anak juga adalah amanah Allah, yang mana kalau anak ini menjadi anak yang soleh, maka itu adalah modal utama untuk mendoakan orang tuanya. Jadi kalau kita ditinggalkan harta, harta itu bisa dihabis-habiskannya. Tetapi kalau diberi bekal ilmu agama atau ilmu keterampilan yang lain, insya Allah walaupun orang tuanya setelah meninggal dunia, dia tidak akan melupakannya. Apalagi anak-anak si kecil ini gitu, mereka masih polos, dia tidak ada rekayasa. Jadi kalau tadi itu mereka menangis dalam menyanyikan lagu tadi, itu memang tabiatnya bahwa mereka juga merasa kehilangan, ya. Karena mungkin ya ini ibu gurunya atau bapak gurunya ini sangat dekat sekali kepada anak-anaknya. Inilah dunia pendidikan kita saat ini, bahwasanya kasih sayang itu nomor satu. Jadi kalau orang itu mengajarkan agama, wabil khusus agama ini, kalau diajarkan secara ancam-ancaman, itu anak-anak akan lari. Tapi kalau kita beri semangat, makanya kita kalau sekarang ini kan kayaknya ini memberikan hadiahnya itu bukan hadiah berupa harta, tetapi berupa kata-kata. Jadi kata-kata itu sangat diingatnya. Contoh, kalau seorang guru dalam kesehariannya ini pernah menjijit, lah bahasa kita itulah, telinga sang anak sampai ya anggaplah berdarah gitu ya. Itu sepanjang hidupnya dikenang oleh anak itu, sampai dia tua, sampai dia itu naluri manusia demikian. Jadi sesuatu yang jelek itu merekamnya agak lama, sulit untuk melupakan. Nah, jadi kalau sudah diberi kasih sayang tadi, maka dia akan ingat walaupun kita ketemu jauh, umpamanya sama-sama merantau ya. Yang anaknya sudah jadi pejabat, yang gurunya ini tetap guru. Memang guru ini jabatan ini tidak mau menanjak, tetap jadi guru saja. Jadi kalau anaknya nanti bisa berkeahlian yang lain, nah ini dia pasti ingat kepada kita. Contohnya banyak kan di media-media masa itu
Bahkan bapak kita presiden sekarang ini dia ingat kepada gurunya dan dia tetap menyebut. Jadi tidak ada namanya bekas guru itu tidak ada, wahai anak-anakku ya. Jadi yang ada itu tetap guru saja. Jangan disambat, jangan dibilang dia itu dulu bekas guru saya. Itu kita dikatakan tidak takdim, tidak beradab kepada guru kita. Kita tetap menyebut guru kita, walaupun kita ini nantinya umpamanya jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, tetap saja yang namanya guru kita itu tetap guru kita. Tidak ada kisahnya itu bekas guru kita. Biasa dan pesantren itu adalah pendidikan yang tertua di Indonesia. Jadi kalau orang ini ada isu-isu yang macam-macam bahwa madrasah ini madrasah yang sifatnya itu memprovokasi, itu sifatnya tidak benar. Tidak salah ibu bapak memasukkan anaknya ke sekolah madrasah karena madrasah ini dua keunggulan. Pertama dia ada segi agamanya, dan agama ini ingat itu sampai akhir kita hidup agama. Kalau kita banyak harta, anak kita ini pintar, idiusnya, IQ-nya tinggi, setelah orang tuanya meninggal tidak pernah didoakan, ini bagaimana ini? Nah, jadi agama ini sangat penting. Jadi kata orang itu agama itu dua suku kata, ya, A dan gama. A itu tidak, gama itu kacau. Jadi orang yang beragama insya Allah hidupnya tidak akan kacau. Buah nangka, buah durian. Nah, di samping rumah ada buah kuini. Hari ini kita mengadakan pelepasan. Jangan lupa bersilaturahmi kembali. Nah, artinya itu tetap saja jangan dibahas setelah selesai sini bye-bye sekolahanku, kada tahu-tahu lagi, jangan. Nah, tetap saja ada ikatan batin. Kalau perlu nanti kepala sekolah itu membuat daftar alumni. Nah, tulis itu. Jadi apabila tahun berapa itu jadi bupati atau jadi apa kawan kita. Nah, pian bayar semalam kasih ini sekolah, kalau di sini pian semalam. Ini kami ada memerlukan proposal. Nah, insya Allah tuh tinggal sidin kawan tampilkan gambar pulang gambar sidin di wisuda tadi tuh. Nah, lakas tuh cair tuh insya Allah tuh. Amin. Demikianlah wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili seluruh siswa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyempatkan hadir dalam acara istimewa ini. Kami berdoa semoga apa yang telah diberikan menjadi bekal kami untuk menjadi manusia yang berguna. Di mana ada perjumpaan pasti ada keberkahan. Semoga pula perpisahan kali ini bukanlah akhir dari segalanya. Kami yang nantinya akan menjadi alumni sekolah akan tetap menjalani silaturahmi dengan sekolah kami yang tercinta ini. Kami pun selaku siswa mungkin telah banyak membuat kesalahan dan merepotkan pihak-pihak pendidik di sekolah ini. Kami mengucapkan beribu-ribu maaf kepada ibu dan bapak guru semua. Demikianlah pesan dan pesan dari saya selaku perwakilan siswa dalam acara perpisahan sekolah tercinta ini. Semoga kelak kita dapat meraih cita-cita dengan terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untukmu, guruku. Karya itu terlalu. Kala itu aku sedang terbang di dalam gelap kehidupan yang penuh misteri. Dia datang membawa segenggam ilmu, obor menyala untuk sebuah teka-teki. Dia bertumpuk membuka pintu. Aku dengan bahagianya melihat terang di luar. Makin aku sadar bahwa dunia begitu besar. Segala sesuatu dia bercerita tentang apa yang baru
Ananda Ahmad Ihsan. Kemudian peringkat kedua oleh Ananda Nadira Nur Azizah. Dan peringkat ketiga diperoleh dari Ananda Sofi Novitasari. Guru memberi teman untukmu, guru yang terhormat. Semoga kau sehat selalu. Pensil baru, penghapus baru, untuk sambut hari sekolah baru. Bapak guru dan ibu guru, terima kasih atas semua ilmumu. Air mengalir saat dipompa, sirap di tanah menjadi basah. Kalau ada kata berjumpa, pasti ada kata berpisah. Mendung di mana-mana, hujan turun di bulan Juni. Bila nanti kamu di sana, apakah aku di sini? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alkisah, pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda bernama Mbok Sirni di sebuah desa kecil. Ia bekerja sebagai seorang petani. Kisah Timun Mas. Ya, maaf ya, Bang. Aku ini bukan Mang, aku ini raksasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, oh jemaah. Setelah 2 minggu, di antara buah mentimun yang ditanamnya, ada satu yang paling besar dan berkilau seperti emas. Wah, buah ini bisa sekali akan kumpul buat sederhana. Semakin hari, Timun Mas tumbuh menjadi gadis jelita yang rajin membantu ibunya. Ibu, saya pergi mencari kayu bakar dulu ya. Nak, pulang. Beberapa saat kemudian, datanglah raksasa untuk menagih janji Mbok Sirni. Wahai beli kecil, aku datang untuk menagih janjimu. Pacar kanan itu aku ingin memakannya. Karena Mbok Sirni amat ketakutan, maka ia mengulur janjinya. Bagus juga pasarmu. Baiklah, akan ku datangin sini untuk menagih janjimu 2 tahun kemudian. Hari berganti hari, Mbok Sirni semakin sayang pada Timun Mas. Namun, setiap kali ia teringat akan janjinya, hatinya pun menjadi cemas dan sedih. Bunda, ini sudah malam. Kenapa Bunda belum tidur? Kenapa Bunda tampak melihat sedih? Apakah Bunda mempunyai masalah? Sore, terima kasih. Suatu malam, Mbok Sirni bermimpi agar anaknya selamat betapa di Gunung Kidul. Paginya, ia langsung pergi ke sana. Saya ikut. Gunung Kidul, ia menolong seorang yang hampir terjatuh dalam anak sungai. Ternyata orang tersebut adalah seorang petapa. Ini dengan
jarum, garam, dan terasi untuk menyelamatkan anakmu dari raksasa. Tapa tersebut menghilang begitu saja. Mbok Sirni pun pulang ke rumahnya. Sesampai di rumah, ia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Timun Mas. Saya takut pasal dan saya takut dan ada Paginya, raksasa datang lagi untuk menagih janji. Wahai milik kecil, aku datang ini untuk menagih janjimu. Cepat silakan nanti itu aku ingin makannya. Ibu Mas, pesan lewat pintu belakang. Maka ditebarnya biji mentimun. Sungguh ajaib, hutan menjadi ladang mentimun yang lebat buahnya. Raksasa pun memakannya. Tapi buah mentimun itu malah menambah tenaga raksasa. Lalu Timun Mas menaburkan jarum. Dalam sekejap tumbuhlah pohon-pohon bambu yang sangat tinggi dan tajam. Dengan kaki yang berdarah-darah, raksasa terus mengejar. Timun Mas pun membuka bingkisan garam dan ditaburkannya. Seketika hutan pun menjadi lautan luas. Dengan kesakitannya, raksasa dapat melewati. Yang terakhir, Timun Mas akhirnya menaburkan terasi, sehingga terbentuklah lautan lumpur yang mendidih. Akhirnya raksasa pun mati. Akhirnya Timun Mas dan Mbak Sirni hidup bahagia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Ahmad Ihsan. Kami mewakili seluruh siswa siswi kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022 mengucapkan sukses pelaksanaan pelepasan peserta didik Min 2 Barito Utara. Harapannya semoga Min 2 Barito Utara kedepannya lebih baik lagi dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Kepala Min 2 Barito Utara mengucapkan selamat dan sukses pelaksanaan pelepasan kelulusan peserta didik kelas 6 tahun pelajaran 2021-2022. Salam sukses.